lagi-lagi perihal fokus anak untuk makan, Dok. Ini ada pertanyaan yang berisinya, Dok, bagaimana cara agar anak bisa fokus saat makan, jadi tidak lari-lari atau jalan-jalan saat makan, Dok? Oke, tanya sama Bu Firda. Sebenarnya apakah itu berpengaruh, Dok? Bu Firda tuh masih punya Syafira tuh. Syafira yang kadang-kadang kalau masih kemana-mana, gimana Bu Firda? Bagaimana mendidik Syafira duduk manis, makan? Iya, Bu Firda. Saya tuh kagum loh sama mereka berempat tuh. Serius. Ini Bapak Ibu dengan sepasang anak, ini keren banget. Bahkan ketika 17 Agustusan, Mas, saya kasih deh kayaknya gambar meja makannya Bu Firda. Coba diangkat sambil Bu Firdanya ngomong. Ada tuh gambar menu 17 Agustus. Mungkin Bu Firda bisa berbagi perihal fokus anak saat makan, Bu. Oh ya, ini kebetulan memang jadi fokus kami untuk Syafira memang. Jadi memang awalnya makan tidak disuapin masih disuapin. Akhirnya itu kesepakatan, akhirnya kami buat kesepakatan dengan Syafira itu menjadi goalnya dia, dan kami juga bekerja sama dengan pihak gurunya untuk menjadi goal dia memberi bahwa goalnya dia itu adalah bisa makan sendiri seperti itu. Jadi kami buat program 10 hari, makan pagi, siang, malam. Itu kalau makan sendiri dia tempel bintang di tanda tangan seperti itu. Kemudian yang jadi memang kami pilah-pilah dulu ya, tidak sekaligus karena dia masih usia dini, masih usia 5 tahun. Jadi fokus pertama adalah makan sendiri, dan ini sudah sukses makan sendirinya. Dan yang PR berikutnya adalah makan tidak mondar-mandir ya makannya, itu bagian dari. Jadi kami pilah-pilah dulu. Sudah selesai masalah makan sendirinya. Oke, sekarang kamu kalau makan itu duduk dengan tenang seperti itu. Nah, itu 10 hari ini ya, coba makan dengan tenang pagi, siang, malam. Itu kan sudah 30 kali kan artinya seperti itu. Sudah selesai yang itu, pilah lagi makannya gak berjam-jam ya. Makannya maksimum 30 menit ya kamu udah selesai. Kadang dia 15 menit sudah selesai. Kadang 25 menit, kadang ada beberapa masih 40 menit lebih. Jadi memang sesuai dengan usianya, karena masih usia dini, jadi dipilah-pilah, tidak sekaligus 3 gol sekaligus, itu akan menjadi terlalu berat dan membingungkan bagi anak seperti itu. Pendekatan pelan-pelan ya Bu Firda ya. Kemudian saya mau cerita rahasia saya sedikit juga di zaman saya masih kecil. Saya adalah anak pertama ya, dan anak sulung, dan sempat menjadi anak tunggal selama 4 tahun, dan saya manjanya keterlaluan ya. Jadi saya itu dulu kalau makan di mood, Mas. Nah, zaman sekarang ngomongnya di mood. Dan kalau saya ngemut makanan itu bisa berjam-jam. Jadi bukan makanannya berjam-jam Bu Firda, tapi ngemutnya berjam-jam. Ya, nah juga. Kita adalah orang-orang yang kena karma sekarang. Oke, jadi saya itu, jadi dulu ibu saya tuh pinter. Karena ibu saya tuh kan aktif di komplek, jadi setiap kali kalau saya makan, dia selalu bikin kayak taman kanak-kanak mini. Jadi kalau dulu saya hidupnya di kampung ya, jadi istilahnya kayak gitu. Jadi ayah saya jadi dokter pada waktu itu, jadi kalau ayah saya praktek di sebelah sono, lalu di halaman sebelah situ tuh biasanya kosong ya, nggak ada orang, lalu kemudian kami gelar itu kayak meja soto, tapi itu terbuat dari kursi ya, jadi kayak kursi panjang. Lalu kemudian pakai kursi kecil-kecil, kursinya bocah-bocah balita itu ya, lalu kemudian kita makannya kayak semacam bikin apa sih orang Jawa itu ngomongnya kembulan, Mas. Kembulan, ya. Ya. Nah, anak makan rame-rame gitu, lalu kayak saingan, siapa yang duluan kelar? Wih, pinter siapa yang duluan kelar. Jadi memang semua fokus pada makanannya, seakan-akan setiap hari itu kita ada racing makan, ada perlombaan makan. Lalu para ibu-ibu pada ngerumpi berbagi menu ya, yang satu bilang bikin tahu bakmoy atau ayam bakmoy, satunya bilang bikin sosis apa di zaman itu loh ya, zaman itu. Nah, lalu kemudian ya, jadi tiap sore itu kami kendurian, Mas. Supaya ibu saya nggak nanggung, saya itu harus ngemut berjam-jam sampai giginya rusak. Itu zaman saya kecil, saya kena karma, Mas. Nah sekarang bagaimana supaya anak fokus? Yang saya pelajari adalah nomor 1, kalau memang Anda mau anakmu fokus makan, ya konsentrasi di makan. Nah, kebanyakan itu supaya orang tua itu supaya anaknya makannya cepat, justru ada pengalihan. Yang paling konyol itu televisi. Jadi televisi, YouTube, jadi ada semacam kayak gadget di depan anak.
Dan itu sudah terjadi sejak anaknya umur di bawah 1 tahun loh. Saya sering lihat itu ya, dibawa sama pengasuhnya, orang tuanya juga bahkan, itu spesial ditaruh meja makan, gaya tuh. Kalau bapaknya kerja pakai Zoom, anaknya kerjanya pakai YouTube, kerjanya makan. Lalu kemudian ada itu loh, gambar Angry Bird. Cing, sampai saya bilang, ini apaan sih anak makan lihat kayak begituan. Nah, akhirnya dia makan itu dengan tidak sadar. Nah, ini yang saya nggak suka. Dia makan nggak sadar, cuman ya benar. Jadi cuman asal mulutnya aja dijejelin gitu kan, tetapi fokusnya ada di layar. Jadi usahakan sekali lagi makan itu adalah acara keluarga. Jadi acara keluarga itu bukan plesir. Buat saya justru di zaman pandemi seperti ini, makan di rumah itu adalah merupakan suatu kegiatan berjamaah yang amat berharga. Kita nggak boleh kayak orang Inggris. Orang Inggris tuh kalau makan kape meneng, diem, nggak boleh punya suara, diam, semua fokus. Wah, itu nggak bener. Nah, makan adalah acara keluarga, kita berbagi. Betul ya Bu Firda ya? Ayah cerita apa yang terjadi, anak-anak juga cerita bagaimana pengalaman dia hari ini. Kalau sarapan barangkali saling bercerita, hari ini saya rencana mau ngapain, mau pergi sama siapa, dan sebagainya. Mau belajar apa, dan sebagainya. Bu Firda barangkali, tambahan Bu. Yang tadi sama-sama kita juragan ngemut. Iya, jadi ingat saya juga. Jadi kalau makan itu kami memang kami gunakan untuk mengobrol, termasuk mengobrol makanan gitu. Jadi itu tidak beberapa, walaupun sudah berbulan-bulan seperti ini pun ada kalanya seperti Safira misalnya, dia akan mengetes. Ini saya melihatnya seperti mengetes ya. Aku mau makan nasinya aja ya. Dia akan seperti itu, dia bilang aku ya, saya salutnya ke Safir, dia sekarang jadi bisa kira itu kan nggak seimbang gizinya, itu tidak sesuai isi piringku kalau kamu cuma makan nasi seperti itu. Kalau kamu hanya makan nasi seperti itu. Jadi saya dia malah ngajarin adiknya seperti itu. Syafir, boleh saya tahu nggak? Boleh Ibu Dokter tahu nggak? Kamu malam ini makan apa? Kamu pasti udah makan malam di sana, sekarang jam 9. Sudah hampir jam 8 loh Mas, cepet banget. Syafir, nggak terasa ya Dok ya? Malamnya apa? Ayo cepet. Saya pengen dengar suaranya. Deketin. Ya. Makan sayur kelor. Ada daun kelor, sup daun kelor. Itu petik sendiri di depan rumah atau beli? Dokter. Di pasar ini sayur bening kelor ya. Apalagi Syafir? Nasi putih. Nasi putih. Pakai nasi putih. Kemudian buahnya buah semangka dan apa? Melon ya. Oh, ada semangka dan melon. Lauknya apa? Pepes. Wah. Pepes apa itu Bu Firda? Pepes apa Nak? Pepes tahu. Oh, pepes tahu. Tahu ada apanya di dalam itu? Tadi saya diberitahu ada terinya. Ikan teri. Dengan ikan teri. Ya, jadi ikan teri itu sehat banget loh Mas. Ya ikan teri itu dimakan protein ya Dok ya? Ikan teri juga dimakan sama tulangnya. Jadi bagi anak-anak yang masih agak rewel dengan makan ikan, beri ikan teri, terutama teri halus ya, teri nasi, bukan teri asin, kacau itu. Jadi teri halus, teri nasi ya, yang suka dijual basah itu, ya cuci bersih lalu bikin menjadi pepes dengan tahu. Jadi itu dimakan dengan, nggak ada orang makan teri ditetelin ya, tulangnya dibuangin, kan nggak mungkin rodo itu ya toh. Nah tulangnya itu juga kalsiumnya tinggi ya, jadi luar biasa. Snacknya apa tadi? Tadi Ibu bikin apa? Sekarang hari Sabtu. Snacknya buah aja Bu Dokter. Makannya buah aja. Resepnya buat buah-buahan ya. Sarapannya apa? Masih ingat ya Syafir? Tadi pagi sarapan apa? Oven ya. Kacang oven Bu Dokter, ada kacang oven juga. Oh, snacknya kacang oven. Oke. Kalau sarapan pagi biasanya apa sih yang dimakan Bu? Untuk apa? Untuk pecel juga untuk mereka ngemil. Oh, ngemilnya. Kalau sarapan pagi biasanya dimakan apa Bu? Kayak tadi pagi atau besok pagi Ibu rencana bikin apa? Kalau besok pagi saya karena bikin pepesnya banyak, jadi sampai besok pagi. Nah, Mas, itu yang saya sebut dengan pinter. Jadi salah banget kalau orang mengatakan sarapan pagi cari yang praktis karena kita ribet. Itu salah banget. Justru seperti Bu Firda ini contoh yang bagusnya sebetulnya mancing loh. Saya lagi berpikir Bu Firda bakal mengatakan makan havermut, bakal makan apa. Ternyata tidak.
Betul, jadi bikin lauk cukup banyak ketika makan malam, supaya sisanya bisa dipanaskan buat besok pagi. Jadi apa yang saya makan pada malam ini sama seperti yang saya makan buat besok pagi. Jadi pagi pun anak-anak dan suami, istrinya juga mendapatkan gizi seimbang. Ya, jadi gizi seimbang itu harus ada pada sarapan, makan siang, makan malam. Jadi komplitnya itu bukan cuma makan malam atau makan siang aja. Makan pagi pun harus ada buahnya, ada sayurnya, ada makanan pokoknya, ada proteinnya, jangan lupa. Ya, karena ini akan dibawa seumur hidup. Ya, sampai nanti Syafir besar, Syafir sekolah dimanapun pergi, ibunya nggak bakal khawatir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.